Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal cerita ke kalian kenapa akhirnya di bulan Juni ini aku nge-cancel atau nggak jadi kontrol rutin untuk kontrol BH setiap bulannya. Karena kan yang kita tahu biasanya tuh aku setiap bulan selalu rutin kontrol BH ke FTC. Tapi di bulan Juni kemarin aku tuh 1 bulan bener-bener nggak kontrol. Buat teman-teman yang mau tahu, jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan jangan skip ya. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di video ini ya. Oke? Jadi aku bakal ceritain ke kalian kenapa akhirnya aku nge-cancel untuk jadwal konsultasi aku di bulan Juni ini. Nah, kalau kalian engah di video aku sebelumnya itu, di video yang ini nanti aku bakal kasih tahu. Itu aku tuh sempat bilang kalau aku tuh bakal ada kontrol di akhir Juni. Aku lupa sih aku sempat nyebut tanggalnya atau enggak. Tapi aku kayaknya bilang kalau aku tuh bakal kontrol gitu di akhir Juni nanti gitu. Dan aku juga sempat minta rekomendasi ke kalian kira-kira warna karet apa yang aku bakal pakai, yang aku mau coba ini di bulan Juni ini gitu. Tapi aku mohon maaf banget karena aku nge-cancel jadwal aku di tanggal kemarin untuk bulan Juni. Jadi teman-teman, aku itu kan dapat jadwal kontrol behel itu kan tanggal 22 Juni ya, itu di akhir bulan. Dan aku sendiri itu nggak ada planning untuk nge-cancel jadwal aku gitu. Karena sebelumnya ya jadwal aku cukup rutin sih setiap bulannya. Tapi waktu itu aku sempat udah lama banget, cukup sekali doang aku pernah nggak konsul karena waktu itu kenapa aku lupa gitu. Terus semenjak itu aku tetap konsul rutin lagi setiap bulannya. Sampai pada akhirnya kemarin aku memutuskan untuk nge-cancel jadwal aku di hari H, di H-2 atau 2 hari sebelum aku konsul kesana lagi. Itu tuh sebenarnya aku sempet nggak enak badan gitu, kayak meriang, kayak kecapean. Cuma aku nggak mikir apa-apa sih, dan di situ aku kayak biasa minum obat Panadol kayak biasa. Nah, tapi aku sedikit parno karena kan kalian tahu sendiri sekarang itu kondisinya pandemi di Indonesia sendiri itu lagi parah-parahnya, lagi meningkat banget gitu. Dan waktu itu juga aku sebenarnya nggak kepikiran untuk nge-cancel, aku cuma agak worry aja sama diri aku gitu kan. Apalagi sebelumnya sebenarnya aku tuh sempet WFO, jadi agak parno gitu. Keesokan harinya, alhamdulillah badan aku udah gak kenapa-napa lagi. Itu berarti di tanggal 21 ya, tanggal 21 Juni aku gak kenapa-napa, biasa aktivitas kayak biasa lagi. Nah tapi pas hari H itu kan pagi-pagi itu adminnya kan ngirimin aku kayak reservasi untuk ngisi G-form gitu kan. Nah karena aku pikir aku juga udah gak kenapa-napa, jadi aku ngisi kayak biasa gitu. Dan aku memutuskan untuk memilih iya untuk datang. Jadi aku tetap mengisi bahwa aku tuh bakal hadir untuk konsultasi di jam 8 malam. Cuma pas siang ke sore itu badan aku tuh kayak mulai agak-agak gak enak lagi. Jadi kayak aku ngerasa kayak meriang lagi gitu loh. Nah karena aku parno, kenapa aku tuh kemarin gak meriang, tapi abis itu aku kayak sembuh terus meriang lagi. Dan aku tuh jadi kayak overthinking gitu kan, takutnya kayak kenapa-napa. Aku sih gak berharap apapun karena amit-amit nauzubillah min dzalik, bener-bener aku gak mau sama sekali. Tapi aku tuh lebih takut kayak daripada aku kenapa-napa dan aku tetap melanjutkan untuk kontrol dan nantinya malah ribet. Jadi aku memutuskan untuk mikir-mikir dulu gitu. Dan apalagi waktu itu pas aku mau berangkat, jadi itu udah siap, udah jam 7 kan aku berangkat. Tadinya mau berangkat dari rumah, tapi orang tua aku tuh nanya kayak kamu yakin mau pergi sekarang gitu dengan situasi kondisi yang seperti ini. Kalau teman-teman tahu sebenarnya kan FDC itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, aku tahu banget. Apalagi kayak di sana juga benar-benar steril banget, terus juga dokter suster semuanya pakai APD lengkap, benar-benar memenuhi protokol kesehatan gitu. Tapi yang aku takutkan adalah daripada aku memaksa, ya udah mendingan aku cancel. Jadi pada saat itu mamaku juga bilang bisa nggak kalau ditunda dulu gitu, maksudnya nanti mungkin saat situasinya juga udah mendingan bisa lanjut kontrol lagi gitu. Dan di situ kan juga aku lagi agak nggak enak badan gitu kan, jadi kayak aku mikir-mikir akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku mau nge-cancel jadwal aku deh. Nah setelah aku pikir-pikir cukup lama, akhirnya aku tetap memutuskan untuk meng-cancel jadwal aku. Itu H-30 menit kalau nggak salah. Aku bilang sama adminnya, aku juga minta maaf kalau misalkan aku cancel, boleh nggak kalau di cancel gitu.
soalnya badan aku meriang gitu. Dan aku bilang sih ke adminnya kalau emang badan aku meriang, dan alhamdulillahnya juga adminnya nggak mempersulit. Jadi dia mempersilahkan aku kalau misalkan aku mau cancel jadwal, akhirnya di cancel gitu kan. Nah tapi aku tuh nggak kayak langsung istirahat gitu. Jadi setelah aku nge-cancel, dan aku kan posisinya udah siap ya sebenarnya, udah mandi, udah siap berangkat, cuma akhirnya aku cancel. Nah daripada aku parno juga, aku akhirnya berpikir untuk memutuskan untuk pergi ke rumah sakit aja untuk melakukan tes swab. Nah kenapa aku akhirnya memutuskan untuk tes swab? Menurut aku nggak ada masalahnya sih kalau misalkan kalian nggak enak badan terus mau coba kayak tes swab gitu kan. Itu lebih melegakan kalian sendiri gitu. Jadi kalian tuh nggak khawatir kira-kira diri kalian tuh kenapa ya kalau misalkan kalian lagi ngerasa nggak enak badan gitu. Apalagi sebelumnya kan aku juga sempet WFO gitu di kantor. Jadi aku ya agak was-was aja. Aku cuma pengen tetap menjaga diri aku juga, apalagi kan aku juga tinggal serumah sama mamaku, ayahku, adikku gitu. Jadi aku pikir daripada aku biarin gitu aja dan takut kenapa-napa, jadi aku memutuskan untuk tes swab. Jadi lebih enak dan nyaman juga gitu, aku bisa tidur pules, gak mikirin lagi. Akhirnya aku berangkat sendirian waktu itu ke rumah sakit dan aku melakukan tes swab di sana. Cuma karena emang hasilnya itu agak lama, jadi kayak 1 jam, sedangkan aku tuh waktu nyampe rumah sakit udah jam 9 malam. Kalau aku tunggu itu bisa jam 10. Aku memutuskan untuk ngambil hasil suratnya itu keesokan harinya, yaitu tanggal 23 Juni. Nah tanggal 23 Juni itu akhirnya aku memutuskan untuk mengambil hasil tes swab aku sendiri lagi, karena kebetulan mamaku kerja dan ayahku tuh lagi ngurus pendaftaran sekolah adikku gitu. Jadi siswa baru gitu ke sekolah. Aku pergi jam 10 dan aku langsung ngambil hasilnya ke sana. Jujur pas aku pagi itu ke sana ternyata rumah sakitnya udah rame banget, terutama di UGD. Karena kan kebetulan rumah sakit yang aku datang itu UGD-nya tuh pas banget di kayak deket pintu masuk kan. Dan aku tuh ngeliat UGD itu udah kayak ngantri, kayak orang mau ngantri sembako gitu. Emang gak panjang banget sih, tapi cukup ngantri gitu. Jadi aku langsung bener-bener buru-buru ngambil, dan aku juga baca suratnya itu di parkiran sendirian karena aku gak mau di dalam rumah sakitnya. Dan alhamdulillahnya juga ternyata hasilnya negatif dan aku juga gak kenapa-napa, dan hari itu juga aku malah sehat walafiat sampai sekarang gitu. Jadi aku juga punya suratnya guys. Jadi ini adalah surat yang aku bakal tutup namanya. Jadi ini adalah suratku, ya ini namaku. Tuh. Emang agak buram sih. Dan ini hasil rapidnya. Rapid swab. Jadi ini negatif ya. Tuh. Jadi hasilnya negatif, alhamdulillahnya juga. Di situ aku udah nggak parno lagi karena udah ada hasilnya, dan alhamdulillah juga aku ngerasa badan aku tuh udah nggak kenapa-napa lagi. Jadi mungkin kayak entah kesugesti atau gimana, jadinya justru malah hari-hari kemarin tuh aku sempat kayak drop gitu. Tapi akhirnya pada tanggal 23 kan udah ada hasilnya, dan ya udah nggak kenapa-napa gitu. Cuma aku tetap belum sampai sekarang sih belum untuk melanjutkan kapan aku bisa reservasi lagi, karena yang pertama aku sih nggak mikir ke FDC-nya masalah bersih, itu udah pasti bersih steril, tapi lebih ke kayak kondisi yang sekarang terjadi gitu. Jadi kayak kalian tahu sendiri sekarang tuh COVID lagi bener-bener meningkat parah, bahkan kayak aku nggak tahu kalian ngerasa nggak sih atau aku aja gitu, kayak banyak banget orang-orang terdekat aku gitu, kayak teman atau sahabat aku gitu, kayak mereka kehilangan saudaranya, kehilangan keluarganya, bahkan ada juga dosen dan juga guru-guru mereka yang pergi karena COVID gitu. Yang kita tahu sendiri kan juga di luar sana masih banyak orang yang lagi berjuang juga untuk sembuh, untuk bisa beraktivitas kembali. Jadi menurutku kurang etis aja kalau misalkan aku masih keluyuran pergi gitu ya untuk kontrol gigi aku, yang menurut aku sekarang masih bisa ditunda dulu lah, mungkin ya sebulan. Dan aku sih berharap bulan Juli ini
itu udah bisa kontrol lagi, tapi sampai sekarang aku sih belum berpikir kayak kapan aku bakal reservasi lagi sih. Cuma ya emang gak bakal lama-lama, aku bakal nunggu sampai agak sedikit aja mendingan. Dan juga di daerah rumahku kebetulan di Bintaro sana itu ada pembatasan gitu, karena kan sekarang lagi ada banyak pembatasan, juga banyak jalan yang ditutup. Jadi ya udah, sampai sekarang aku masih di rumah terus dan aku nggak kemana-mana juga sih. Jadi buat teman-teman juga, siapapun kalian di luar sana, aku juga berharap tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalkan ada yang sakit, semoga lekas pulih kembali, bisa beraktivitas seperti biasa. Dan aku berharap juga ini sekarang kondisi bisa semakin pulih dan membaik ya, supaya kita juga bisa beraktivitas normal dengan protokol kesehatan. Oh ya guys, jadi karena kebetulan rumahku kan seberangnya itu kan jalan tol, jadi kalau misalkan kadang mobil-mobil itu kan agak kedengeran dan kadang ada suara mobil ambulan lewat gitu. Dan dari beberapa hari kemarin itu suara ambulan tuh bener-bener sering banget lewat di jalan tol gitu. Padahal biasanya tuh maksudnya nggak sesering itu, cuma sekarang tuh kayak tiap jam atau tiap beberapa jam itu pasti ada gitu. Jadi kadang itu yang ngebuat aku juga sedih. Kalau misalkan ditanya boleh nggak sih kalau kayak kita tuh nggak rutin kontrol gitu kan, menurut aku ya sebenarnya kalian kalau misalkan bisa konsultasi atau kontrol per bulan secara rutin itu lebih baik. Tapi kalau misalkan emang urgent atau emang menurut kalian itu ada hal-hal tertentu yang akhirnya kalian memutuskan untuk menunda dulu sementara jadwal kontrol kalian, menurut aku sih itu nggak masalah. Plus ini dengan catatan kondisi diri kalian juga nggak kenapa-napa gitu, jadi emang nggak ada masalah. Kecuali misalkan kayak kondisi diri kalian itu karetnya lagi copot atau kawatnya tuh lagi keluar, nah itu tetap harus dikonsultasikan. Cuma mungkin kayak sekarang aku ini kan alhamdulillah aku juga gak kenapa-napa, maksudnya kondisi gigi aku saat ini juga gak ada masalah. Dan menurut aku juga masih bisa menunda dulu untuk sementara aja. Jadi yang menurut aku is okay aja sih. So itu dia cerita aku hari ini, semoga bisa kalian ambil sisi baiknya aja. Kalau misalkan ada yang jelek tolong dibuang. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, dan aku harap kalian di luar sana juga sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan walaupun di rumah aja kayak gitu. So sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.